Berarti menurut Anda orang-orang Katolik berdoa di hadapannya patung Maria, berdoa meminta kepada arwah orang mati, arwah Maria, begitu betul? Betul? Iya. Iya, tentang masalah patung itu. Silakan. Pemahaman saya pertama Bukan dulu pemahaman ya. Anda, begini. Apakah di dalam Alkitab ada diperintahkan oleh Tuhan Yesus, oleh murid-murid, atau bahkan oleh Maria untuk membuat patungnya, kemudian berdoa, bersujud, meminta kepada patungnya itu? Kalau untuk seperti yang disampaikan oleh Bang Edis, tidak ada. Terima kasih atas pengakuan tapi- Bapak. Terima kasih atas pengakuan Anda. Sebelum, tenang. Saya lanjutkan lagi. Ya. Lalu, kalian, Abang orang Katolik, Bapak orang Katolik? Bukan. Bukan. Lalu? Protestan. Saya selaku Indonesia, bahkan yang jelasnya orang Batak, tradisinya ada. Kenapa? Sama halnya Indonesia, seluruh Indonesia kalau 17 Agustus dia menghormat bendera. Ya. Jadi, Berbeda. Ada kalau bedanya. Bentar dulu. Silakan. Pemahaman ada dua. Kalau memang kalau saya mengikut daripada otak saya dan penglihatan saya bahwa Katolik itu seolah-olah menyembah patung, itu yang diambil oleh yang diambil otak saya. Tapi saya bayangkan tradisi saya orang Batak, bahkan karena orang tua saya dua-duanya sudah almarhum, karena saya belum sempat berbalas budi kepada orang tua saya, mau saya di hadapan orang tua saya itu terima kasih dan saya berdoa kepada Tuhan agar diampuni dosa mama saya dan bapak saya, dan saya minta kepada bapak saya dan mama saya itu biar didoakan saya kepada Tuhan. Jadi, apakah saya menyembah orang tua saya, foto bapak saya itu dan mama saya itu? Tolong dijawab dulu Bang Edis. Baik, satu-satu ya, satu-satu. Saya putar dulu kamera saya ya. Tadi Anda mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu sama seperti bagaimana orang Indonesia menghormati bendera merah putih, betul? Ya. Baik, saya bantah itu. Adakah bendera merah putih dilakukan seperti ini? Ada? Tidak. Adakah orang yang memperlakukan bendera seperti ini? Tidak, tapi hormat angkat tangan. Oke, berarti berbeda, betul. Ada tidak orang yang memperlakukan bendera merah putih seperti ini? Sekarang makna dan historinya kan beda. Adakah orang yang memperlakukan bendera seperti ini? Tidak. Ada? Oke, berarti Tidak. perbandingan yang Anda lakukan, perbandingan yang ngawur. Setuju? Oke. Lalu yang kedua tadi apa? Yang kedua, perbandingan seperti apa tadi yang kedua? Sebentar, Pak Sinaga, sebentar. Perbandingan yang kedua tadi apa? Karena tadi saya sedang mencari video, silakan gambar perbandingan yang kedua tadi. Yang perbandingan kedua, tradisi, karena saya juga orang Batak, bahwa orang tua saya sudah almarhum. Oke. Artinya, atas perjuangan orang tua saya terhadap kami anak-anaknya, dan saya belum sempat pinomat seksual membalas pakai bahasa Indonesia, Pak. Saya tidak mengerti. Coba pakai bahasa Indonesia. Silakan. Ya. Karena selama hidup orang tua saya belum sempat saya memberi satu gelas susu sebagai balas budi, kan begitu? Paham maksudnya kan?
Saya tidak mengerti. Kita sedang membahas orang-orang yang sujud kepada patung Maria. Lalu Anda bandingkan itu adalah perbuatan sebagaimana kita menghormati bendera. Lalu saya kasih gambarnya bahwa sangat beda jauh. Kita menghargai bendera tidak seperti bagaimana orang-orang Katolik sujud kepada patungnya Maria. Anda lihat perbedaannya tadi. Lalu Anda buat lagi satu contoh. Bahwa seperti orang tua, coba jelaskan bagaimana maksud Anda? Iya, saya berbicara di depan foto orang tua saya, ya, dan juga saya mohon didoakan orang tua saya supaya kami turunannya itu dalam singkatnya sukses begitu. Oke, berarti sukses Anda bukan meminta harus kaya, kepada ya. orang mati. Biar didoakan begini. Menurut, Iya, meminta kepada foto orang mati supaya didoakan. Bukan kepada foto, karena kita kalau di Oke, depan baik. kita Saya foto ikuti orang pelan-pelan. tua, Saya ikuti pelan-pelan. Tunggu, Saya tunggu. ikuti. Tunggu, Tenang, sebentar, tenang. sebentar, Biar tunggu, kita tunggu. nggak salah paham. Tunggu. Biar kita tidak salah paham. Bentar. Ada foto, Bentar ada dulu, Bos. foto. Gini. Kemudian foto tersebut, pemilik foto tersebut atau orang yang ada di foto tersebut sudah meninggal, begitu? Bentar dulu. Jangan, artinya begini. Jangan saya harus Silakan. mengikuti yang di otaknya Bang Edis. Jangan gitu. Didengar juga. Jadi, apakah saya berbicara di depan foto orang tua saya itu dan berdoa, dan juga saya anggap karena menurut pemahaman saya dan juga bahwa orang tua itu selama hidupnya Allah yang dilihat mata. Artinya perwakilan karena melalui orang tua kita diajarkan untuk berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan itu. Kan begitu? Dari Baik. kecil. Poinnya adalah Apakah kita memohon kepada orang tua kita, bukan ke fotonya. Enggak mungkin foto orang tua kita belakangi, kita menghadap ke dinding sebelah sana. Kan Oke, begitu. biar tidak salah paham ya Pak Sinaga, supaya tidak salah paham kita. Apakah ketika Anda berbicara kepada foto tersebut, apakah orang tua Anda yang adalah foto tersebut, yang ada di foto tersebut, itu sudah meninggal? Saya bukan berbicara kepada foto itu, cuma dengan adanya gambar itu membayangkan orang tua kita itu Iya, sudah meninggal atau masih hidup? sudah meninggal. Sudah meninggal. Artinya, Ya. dengan melihat foto orang yang sudah meninggal, kemudian Anda meminta berdoa kepada orang yang sudah meninggal itu, begitu? Bukan seperti itu, jangan di-framing. Itulah. Saya bingung. Gimana yang Anda maksudkan? Saya berusaha untuk mengerti. Coba, saya berusaha untuk mengerti gimana? Coba jelaskan dulu. Gimana? Maaf dulu ya Bang Edi ya. Silakan. Dulu Bang Edi ya. Silakan. Yang semua yang di otak Bang Edis itu udah masuk di pikiran saya. Tapi yang di otak saya itu tidak mampu Bang Edis bagaimana sebenarnya. Itu yang terjadi. Maksudnya gimana? Jadi, tidak mampu. Bagaimana? Saya juga nggak ngerti apa yang... Oke. Baik, coba ya. Saya tanya dulu. Baik. Kalau kita berdoa kita di depan kita Alkitab, ya, memohon kepada Tuhan, apakah kita menyembah Alkitab itu? Berdoa kepada Tuhan di depan kita ada Alkitab. Maksudnya bagaimana ini? Aduh, satu-satu dulu kita kelarkan dulu. Gini loh, jangan pergi ke contoh yang lain. Begini, ada sebuah foto, oke? Foto dari orang tua yang sudah meninggal, oke? Lalu kita berdoa meminta kepada yang di foto tersebut, betul? Bukan ke foto, cuma Ke siapa? itu Ke di depan siapa? kita foto seolah-olah. Iya, kita jangan nggak usah ke foto, membayangkan tidak ke foto sekarang. bahwa Begini, bukan ke foto, ke siapa? Rohnya orang tua kita itu. Oke, kepada roh orang mati, betul?
Iya. Baik, saya tunjukkan ayatnya dalam Alkitab. Baik, berarti menurut Anda orang-orang Katolik berdoa di hadapannya patung Maria, berdoa meminta kepada arwah orang mati, arwah Maria, begitu betul? Betul? Iya. Baik, saya bacakan. Apakah boleh? Apakah boleh meminta berdoa kepada orang mati? Saya tunjukkan ayatnya dalam Alkitab ya. Saya akan tunjukkan misalnya di dalam Ulangan 18 ayat 18. Baik. Ulangan 18 ayat 11 ya. Sebelum ke 11 kita lihat dulu ayat-ayat sebelum 11 ya. Perhatikan. Kita mulai dari 10 ya. Di antaramu janganlah didapati seorang yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sekarang saya tanya kepada Anda, tahu bagaimana Saul bertanya meminta kepada orang mati? Anda tahu cerita itu di dalam Alkitab? Kurang paham karena saya... Baik, belajar orang dulu awam. Alkitab. Belajar dulu Alkitab, kalau sudah belajar, baru naik lagi ke sini, oke? Setuju? Bentar. Nah, silakan. Bentar, Bos. Yang mana lagi? Saya mau bertanya, artinya jangan memframing jawaban dari Bang Edi saja. Kalau kita berdoa, memohon sesuatu, katakanlah memohon agar anak-anak yang merantau... Bukan itu isu kita. Isu kita tadi ini 10 pokok bahasan. Kalau Pak Sinaga mau ada isu yang lain, mungkin bisa besok-besok, oke? Ini perbandingannya, tapi di depan kita Alkitab yang untuk berdoa itu, apakah kita itu menyembah Alkitab itu sama halnya dengan foto orang tua tadi Waktu itu? saya berdoa, kadang-kadang di depan saya ada nasi dan piringnya. Ya, waktu saya berdoa ada nasi dan piringnya ada. Apakah saya berdoa kepada nasi dan piring? Tentu tidak. Itu beda dengan yang digambar ini, Pak Sinaga. Begini, Bos. Dengar dulu. Coba sebentar nih. Saya balikan dulu. Nasi yang di depan tadi kan mohon diberkati kan? Iya, Mohon betul. diberkati. Itu Tapi berbeda dengan yang ini. Masa tidak bisa lihat perbedaannya, Pak Sinaga? Agoy tahe. Coba dengar ya, dengar. Di depan ini ada seorang yang dibawa. Coba lihat, Pak Sinaga. Iya. Oke. Menurut Pak Sinaga, apakah perbuatan yang dibawa itu adalah perbuatan yang melanggar firman Tuhan? Yang dibawa karena patung yang di depannya adalah patung siapa itu? Oke. Melanggar firman Tuhan atau tidak? Iya. Oke. Kalau patungnya sekarang ku ganti dengan patungnya Maria, masih sama melanggar firman Tuhan atau tidak? Begini. Sebentar, dijawab dulu. Sebelum begini, ketika patung itu dicabut, diganti dengan patungnya Maria, masihkah itu perbuatan yang melanggar firman Tuhan? Ya tergantung bagaimana. Tergantung patungnya, betul? Tergantung patungnya. Meminta kepada patung selain Maria tidak boleh. Kalau meminta kepada patung Maria boleh. Oke. Jadi saya rasa Pak Sinaga dengan segala hormat, Bentar dulu, Bang Edi. Amang Sinaga, Songoni maju ate.